selangkah lagi Rizik akan mendekam di balik jeruji besi. Ada 6 yang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama, sebagai penyelenggara, saudara MRS sendiri dipersangkakan di pasal 160 dan pasal 216. Kemudian yang kedua, ketua panitianya, saudara HU. Yang ketiga, sekretaris panitia, saudara A. Yang keempat, saudara MS sebagai penanggung jawab di bidang keamanan. Yang kelima, saudara SL untuk penanggung jawab acaranya, dan saudara HI. Ya, ini sebagai kepala seksi acara. 6 orang kita tingkatkan dari saksi menjadi tersangka. Berita terbaru berhembus dari Polda Metro Jaya siang ini. Setelah melakukan gelar perkara terkait kasus kerumunan acara Rizik Syihab di Petamburan, setibanya ia dari tempat pelariannya, pendiri Ormas Radikal FP itu bersama 5 orang lainnya akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Sebuah kabar baru yang tentunya membuat banyak orang bersuka cita. Mereka yang masih berpikir normal pastilah senang mendengar informasi itu. Bahkan tanpa alasan memang, selama ini Rizik berlaku terlalu congkak di negeri ini. Ia seolah-olah menambatkan dirinya seperti tidak pernah salah. Ia bagi wakil Tuhan yang setiap apa yang keluar dari mulutnya mengandung kebenaran. Ucapan-ucapannya dianggap oleh para pengikutnya sebagai titah, bahkan mungkin seperti firman yang mesti diikuti dan dituruti. Sementara kita telah saksikan dan dengar sendiri betapa ujaran-ujarannya begitu menjijikkan, tidak berkualitas. Bibit-bibit kebencian dan permusuhan ia semai dalam setiap ceramahnya, yang pada akhirnya menimbulkan polarisasi di masyarakat yang begitu menganga. Tidak hanya di satu tempat atau daerah saja, tetapi virus itu telah menjangkiti begitu banyak wilayah. Rizik mengajarkan kepada seluruh pendukungnya sebuah ajaran homogenitas, di mana seluruh bangsa ini harus seragam. Seragam cara berpakaiannya, seragam budayanya, seragam aturannya, hingga seragam agamanya yang mereka sebut sebagai ideologi khilafah, sebuah ideologi yang di tanah Arab saja sudah tidak lagi dipakai. Dan yang membuat lebih parah lagi adalah mulut kasar Rizik itu justru dimanfaatkan oleh para politikus demi kepentingan mereka. Konon ada duit melimpah yang mengalir ke kantong Rizik dari para sponsor. Rizik dibayar untuk mengacau. Sebab jika tidak ada yang bayar, bagaimana mungkin Rizik dapat bertahan hingga saat ini? Dan jika tidak ada yang mendanai, bagaimana mungkin ia bersama anak dan istrinya bisa makan tidur di Arab selama 3,5 tahun? Pakai uangnya sendiri, dari mana? Memang berapa sih harta Rizik? Kalaupun ada, saya yakin tidak akan mungkin mampu membiayai hidupnya dan keluarganya di Arab Saudi selama beratus-ratus hari lamanya. Tak mungkin. Dengan ditetapkannya Rizik sebagai tersangka hari ini menjadi sebuah kabar baik bagi bangsa ini. Ini sebuah kabar yang cukup menggembirakan bagi kita yang masih mencintai negara ini. Bagi kita yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan, nilai-nilai keberagaman yang sudah tertanam dan mengakar di negara ini, bahkan jauh lebih Indonesia dari merdeka. Jangan hanya gara-gara Rizik, gara-gara FPI, gara-gara HTI, dan gara-gara PA212. Bangsa ini ribut terus yang bukan tidak mungkin akan berakhir tragis. Para kaum nasionalis akan tersisih karena kaumnya Rizik telah menguasai pemerintahan dan parlemen. Kita tidak ingin itu. Negara Indonesia harus tetap utuh. Tidak akan dapat diruntuhkan oleh siapapun. Tetapi saya berharap janganlah penetapan tersangka itu hanya anget-anget tai ayam saja. Jangan berhenti hanya pada tahap menjadikan Rizik sebagai tersangka seperti kasus-kasus sebelumnya. Polisi harus terus bergerak. Tak perlu takut atas tekanan kaum radikalis itu. Masih lebih banyak orang normal di negara ini yang akan mendukung tindakan polisi ke depan.
Rakyat tidak butuh hanya dijadikan tersangka lantas didiamkan begitu saja. Bukan tidak pernah Rizik ditersangkakan. Kasus terheboh adalah kisah asmara sesatnya dengan Firza Hussein. Namun tak ada angin tak ada hujan, kasus itu malah di SP3. Sekali lagi, rakyat tidak menginginkan hal itu. Polisi harus tegas, tak boleh kendor biarpun hanya selangkah. 2 kali dipanggil Rizik tak hadir, dan saya yakin hingga 100 kali pun Rizik dipanggil ia tidak akan datang. Sebab pada dasarnya Rizik penakut. Dia hanya berani berteriak di kerumunan masanya. Maka ketika itu pula seketika ia tiba di Indonesia, ia disambut puluhan ribu pengikutnya. Karena kalau ia sendiri, ia tidak lebih seperti macan ompong. Maka sesuai aturan, jika sudah 2 kali pemanggilan tak juga hadir, polisi berhak melakukan panggilan paksa. Jemput paksa, mungkin ia tidak di rumahnya. Mungkin ia sedang bersembunyi sekarang entah di mana. Cari saja. Polisi punya segalanya. Kalau teroris saja bisa ditemukan, masa Rizik tidak? Seandainya ia benar-benar bersembunyi, maksud saya. Tetapi satu hal yang pasti, dengan ditersangkakan Rizik akan semakin mendekatkannya, mendekam di balik jeruji besi. Tinggal selangkah lagi ia akan menempati rumah barunya. Saya berpendapat lebih cepat Rizik di penjara akan lebih baik pula. Sudah terlalu pongah ia selama ini. Sudah terlalu jahat ia selama ini. Maka saatnya ia terima ganjaran atas segala kecongkakan dan kekurang ajarannya selama ini. Selamat Zik. Artikel ini ditulis oleh Hermanto Purba. Terima kasih.